Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Sofyan Arifin dengan NIM 23018-302, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas pemrograman web, materi JavaScript dan PHP pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Baik, langsung saja pada materi pertama atau pembahasan JavaScript lanjutan membahas tentang pernyataan kondisional, pernyataan perulangan, function, dan objek. Sedangkan PHP membahas tentang sintaks dasar PHP, cabangan, dan perulangan, penanganan form, dan array fungsi. Langsung saja pada materi pertama yaitu JavaScript lanjutan. Pada materi ini akan dibahas tentang penanganan form. Seperti pada gambar di samping, merupakan form yang sudah saya buat atau saya modifikasi. Pada form ini terdapat beberapa fungsi dari JavaScript, yaitu yang pertama ada JavaScript lanjutan kondisional. JavaScript lanjutan kondisional digunakan jika memiliki lebih dari satu pernyataan. Pada potongan program di samping merupakan contoh dari JavaScript lanjutan kondisional. If nama sama dengan string alert nama harus diisi return false. Pada form ini terdapat isian nama. Jika pengguna atau user tidak memasukkan nama, maka otomatis akan keluar peringatan yang bertuliskan nama harus diisi. Itu merupakan fungsi dari JavaScript lanjutan kondisional. Materi kedua adalah JavaScript lanjutan function. Function pada JavaScript adalah sebuah objek karena memiliki properti dan metode. Pada potongan program di samping merupakan contoh dari function. Function terlebih dahulu dideklarasikan menggunakan nama formulir. Lalu kita deklarasikan variabel nama dengan dokumen getElementById nama value. Dokumen ini didapat dari form menggunakan ID nama, menggunakan metode post dari form tersebut. Materi selanjutnya adalah objek. Objek pada JavaScript dipakai untuk menyimpan nilai dan fungsi. Untuk potongan program di samping merupakan contoh dari objek. Pertama, kita deklarasikan variabel dulu, variabel nama dan umur. Variabel nama akan menyimpan nilai yaitu Arif, sedangkan umur menyimpan nilai 20. Untuk nama karena menggunakan string harus dikasih tanda petik. Materi selanjutnya atau materi kedua adalah PHP. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman dalam pengembangan website. PHP ini dijalankan pada server. Penggunaan PHP pada server menjadikan program dieksekusi terlebih dahulu sebelum dikirim ke browser. Berikut merupakan contoh penggunaan sintaks dasar PHP. Pada potongan output program di kanan dan kiri merupakan contoh dari penggunaan sintaks dasar PHP. Untuk yang di sebelah kiri merupakan program untuk menghitung gaji karyawan yang telah dikurangi pajak. Yang sebelah kanan
merupakan program untuk membandingkan dua buah bilangan. Materi selanjutnya dari PHP adalah percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan merupakan bagian tambahan dalam PHP. Percabangan dapat menggunakan if else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for. Pada potongan program di samping merupakan contoh dari percabangan menggunakan if else. Untuk kerjanya yaitu jika user memasukkan nilai semisal 90, maka nilai user akan masuk di if. Karena nilai lebih dari sama dengan 80 atau nilai kurang dari 100. Materi selanjutnya adalah penanganan form. Seperti pada bagian awal tadi sudah dijelaskan tentang form. Selanjutnya adalah penanganan form dengan PHP dapat dilakukan dengan menggunakan metode sehingga form dan PHP dapat terhubung. Untuk potongan program di samping merupakan contoh dari penanganan form menggunakan metode, dan port. Pertama, kita biasa deklarasikan dulu variabel nama atau tipe data, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Untuk postnya diambil dari form dan diambil dari ID. Maka otomatis form dan PHP akan terhubung. Materi selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu array fungsi. Array pada PHP adalah struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Contohnya pada potongan program di samping merupakan array dari bulan. Array bulan berisi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 11. Kenapa 11? Karena array itu dimulai dari indeks 0, bukan dari 1. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.